Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1417. Banyin, Banyin. Lian terbangun di tengah ledakan kebisingan. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dia lihat adalah seorang pria jangkung dan berotot berdiri di seberangnya seperti tank. Melihat sekeliling lagi, ada beberapa orang tergeletak di tanah. Ada yang mengeluarkan suara erangan, ada pula yang diam dan tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Kurungan. Lian mendapati dirinya dikurung di dalam sangkar besar bersama orang-orang ini. Di sekeliling sangkar itu ada sekelompok pria berseragam penjara yang berteriak dengan penuh semangat. Wah! Pria berotot seperti tank itu memukul otot dadanya dengan tangannya dan berteriak seperti gorila. Banyin, Banyin. Emosi orang-orang meningkat sedikit lebih tinggi. Tampaknya pria berotot ini adalah Ben Yin. Tempat apa ini? Lian mengutuk dalam hatinya, tanpa sadar membenarkan bahwa ini adalah penjara, kemungkinan besar Pulau Alcatraz. Retakan. Seorang pria yang berpura-pura mati menyelinap dan menyerang Ban Yin dari belakang. Akibatnya, tinjunya mengenai Ban Yin seperti lempengan besi. Itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Ban Yin. Melihat serangannya tidak efektif, penyerang diam-diam itu segera menunjukkan ekspresi ngeri dan segera mundur. Ben adalah raja di kandang ini. Seseorang yang menyerangnya sama saja dengan menantang kekuasaan kerajaannya, yang langsung membuatnya marah. Panggilan. Tiba-tiba Ben berbalik, meraih penyerang yang berusaha melarikan diri, lalu meraih tubuh lawan dengan kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas kepala. Tidak. Penyerang diam-diam berteriak ketakutan, tapi dia tidak bisa menghentikan apa yang akan dilakukan Ban Yin selanjutnya. Benin mengangkat penyerang ke atas kepalanya, lalu mengangkat lututnya dan menjatuhkan punggung penyerang ke arah lututnya. Ada, klik. Penyerangnya bahkan tidak berteriak, tubuhnya terlipat hampir 90 derajat, dan orang tersebut pingsan. Pinggang ini patah, dan kecuali dia menerima perawatan yang luar biasa, peluangnya untuk bertahan hidup adalah nol. Lian terbaring di tanah dan tidak bergerak. Kekuatan obat biusnya belum sepenuhnya hilang. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dikurung di dalam sangkar bersama pria kuat seperti monster itu, cara terbaik adalah berpura-pura mati. Tingkah gila Ben kembali menyulut emosi penonton di luar kandang, orang-orang bersiul, memukul pintu kandang atau benda lain dengan panik hingga mengeluarkan suara yang kasar, dan terus meneriakkan nama Ben. Ben melemparkan tubuh itu ke tanah seperti sampah, mengepalkan tangannya dan meraung penuh semangat. Dia baru saja mempertahankan posisinya sebagai raja di sini dan menerima pemujaan masyarakat. Ban, masih ada satu lagi, satu lagi. Orang baru, dia terbaring di sana seperti babi mati yang berpura-pura mati, cepat rawat dia. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan kemudian orang-orang menyadari bahwa ada orang lain yang tergeletak di tanah tak bergerak dari awal sampai akhir. Apakah ini berbicara tentang aku? Lian mengutuk dalam hatinya dan sangat ingin menghampiri dan menghancurkan mulut pria yang berteriak itu. Ben meletakkan tangannya dan melihat ke depan dan ke belakang, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih seorang pria yang tidak jauh darinya dan mengeluarkan suara erangan yang tumpul. Ban, itu bukan dia. Kamu melakukan kesalahan, itu bukan dia. Seseorang mengingatkan dengan keras. Tampaknya pria bernama Ben Yin ini hanya memiliki anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan otaknya tidak terlalu cerdas. Lian mengambil keputusan dengan cepat. Di sebelah kiri, itu laki-laki di sebelah kiri. Ya, kalau melangkah lebih jauh, itu laki-laki itu. Aku baru saja melihatnya membuka matanya. Seseorang terus menimbulkan masalah dan membimbing Ban Yin untuk menemukan Lian. Ban Yin dengan santai melemparkan pria yang dibesarkan itu ke dalam sangkar besi, terlepas dari apakah pria itu masih hidup setelah tabrakan, dia mengambil langkah panjang dan melaju ke arah Lian seperti tank. Tidak ada cara untuk berpura-pura mati. Ketika Lian melihat Ban Yin membungkuk dan mengulurkan tangan untuk meraihnya, dia berguling dan menghindari genggaman Ban Yin. Ben Yin meraih ruang kosong itu dengan satu tangan dan tampak sedikit terkejut. Lalu dia memukul otot dadanya dengan kedua tangannya, dengan ekspresi marah di wajahnya. Orang ini benar-benar pemarah. Lian berdiri dan menemukan bahwa langkahnya masih sedikit lemah. Keadaan ini sama sekali tidak cocok untuk bertarung, apalagi melawan pria berotot seperti tank. Ho, ho ho. Lian dengan cepat menghembuskan napas beberapa kali, lalu menatap Ben dan perlahan-lahan mengatur napasnya. Ban, ayo, lepaskan orang itu. Ban Yin, bunuh dia, bunuh dia. Ban Yin, Ban Yin, Ban Yin. Orang-orang mulai meneriakkan nama Ban Yin lagi, tidak peduli dengan pertengkaran itu, berteriak agar Ban Yin membunuh Lian. Suasana hati Ban Yin menjadi heboh lagi karena teriakan bulat orang-orang, dia bergegas menuju Lian dengan langkah besar dan meraih kepala Lian lagi dengan tangannya yang besar. Lian terlahir kembali dan kehilangan kultivasi seumur hidupnya, namun fondasi kungfunya tidak hilang. Dia menghindari serangan Ban Yin dengan perawakan kecil dan langkah yang salah. Ban Yin, apa yang kamu lakukan? Bunuh anak itu dengan cepat. Ban Yin menyerang Lian satu demi satu, tapi Lian dengan cerdik menghindari semuanya. Menariknya, orang itu licin seperti ikan loah. Orang baru, ayolah. Ayo, jangan biarkan Ban Yin menangkapmu. Wow, persembunyian yang bagus.
Teriakan orang-orang berangsur-angsur berubah. Pertama, mereka semua mendukung Ban Yin, dan kemudian mereka tidak puas dengan kinerja Ban Yin. Lambat laun, beberapa orang mulai mendukung Lian dan tidak ingin dia dibunuh semudah yang lain. Bagi mereka, ini hanyalah sebuah permainan hiburan. Semakin besar variabel permainannya, semakin seru bagi mereka. Panggilan. Nafas Lian menjadi lebih berat. Meskipun dia hanya melakukan beberapa gerakan sederhana untuk menghindari serangan Benin, dia sebenarnya sangat lemah sekarang. Obat bius sialan itu memberikan efek buruk padanya. Itu hanya beberapa gerakan mengelak sederhana, tapi hampir menghabiskan seluruh energinya. Tidak ada gunanya bagiku untuk terus seperti ini, aku harus menemukan cara untuk mengakhiri pertempuran ini. Lian memutar matanya, membayangkan solusinya. Setelah Ben melakukan beberapa kesalahan, dia menjadi mania, seperti binatang buas yang kehilangan akal sehatnya, merajalela di dalam kandang, mencoba membunuh Lian. Setelah Lian menghindari 2 serangan lagi dari Ban Yin, dia akhirnya terkena Ban Yin karena kurangnya kekuatan fisik dan kecepatan yang sedikit lebih lambat. Terdengar suara, bang. Tubuh Lian membentur dinding sangkar dan jatuh ke tanah. Meskipun dia telah mengambil tindakan pencegahan pada saat dipukul dan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan kerusakan, pukulan ini membuatnya merasa seolah-olah organ dalamnya telah tergeser dan tulang-tulang di tubuhnya tampak hancur. Ah! Beberapa fans berteriak ngeri karena pukulan ini dan mulai khawatir dengan penampilan Ang Li selanjutnya. Ban Yin memanfaatkan kesempatan ini, bergegas mendekat dan meraih Lian, mengangkatnya ke atas kepalanya, mengangkat lututnya dan membenturkannya dengan keras. Bab 1418. Ban Yin baru saja membunuh seseorang dengan gerakan ini. Jika Lian terkena gerakan ini, peluangnya untuk bertahan hidup hampir nol. Di luar kandang, beberapa orang berteriak gugup, sementara yang lain sangat bersemangat. Apapun yang terjadi, orang-orang sepertinya sudah menduga seperti apa akhir cerita Ang Li selanjutnya. Mati. Tak seorang pun di luar sangkar bisa menyelamatkan Lian, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan Lian di dalam sangkar adalah dirinya sendiri. Kecuali pria besar ini tiba-tiba menjadi bodoh, akhir cerita Ang Li hampir pasti. Saat Lian jatuh, dia melingkarkan lengannya di leher Ban Yin. Dalam sekejap, Ben kehilangan keseimbangan dan menurunkan kaki yang baru saja diangkatnya. Ia tersandung dan jatuh ke tanah bersama Lian. Tangan bunting. Keduanya mendarat pada waktu yang sama dan begitu dekat satu sama lain. Lian tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini dan mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah kirinya dengan keras. Ah! Ben menjerit kesakitan, matanya berdarah, dan dia menjadi buta. Lian menendang tanah dengan keras, meluncur ke belakang Ban Yin, menjepit leher Ban Yin dengan lengan kanannya, dan menarik lengan kanannya dengan tangan kiri untuk membantu. Gerakan serangan balik ini langsung mengejutkan orang-orang di luar kandang. Awalnya semua orang mengira Lian akan mati karena jatuhnya Ban Yin, namun mereka tidak menyangka Ban Yin akan dibunuh oleh Lian. Bukan hanya matanya yang dibutakan, tapi sepertinya dia akan dicekik kematian oleh Lian. Ban hampir mati lemas dan menjadi buta, tapi dia masih memiliki seluruh kekuatannya. Saya melihat Ban Yin berjuang untuk berdiri. Lian tidak dapat menghentikan proses ini. Kekuatannya terlalu besar, dan tinggi badannya juga memiliki keunggulan. Begitu Ban Yin berdiri, Lian melayang di udara, merasa sedikit kewalahan. Ho, ho ho. Ban Yin mengguncang tubuhnya dengan kuat, berharap bisa melepaskan Lian, tapi itu tidak berpengaruh. Bang! Melihat ia tidak bisa menyingkirkan Lian, Ban tiba-tiba membanting tubuhnya kembali ke jeruji besi sangkar. Tabrakan itu berhasil, dan Lian hampir muntah darah. Ban Yin melihat lengan Lian kendur, jadi dia bergegas maju beberapa langkah dan menabrak pagar besi lagi. Setelah mengalami kekalahan satu kali, apakah bisa terus dipukul? Lian menekan bahu Ban Yin dengan kuat dengan tangan kirinya, dan dia terbang ke udara dan terbang di atas kepala Ban Yin pada saat terjadi benturan. Bang! Kali ini, Ben mencari masalah dan menabrak pagar. Namun, dia mampu keluar dari kesulitan sebelumnya, yang merupakan hal baik baginya. Bunuh kamu. Nak, aku akan membunuhmu. Ben Yin mengayunkan tinjunya dan menyerang di kehampaan, tapi itu seperti binatang buas yang giginya dicabut. Kelihatannya ganas, tapi ancaman terhadap Lian sangat terbatas. Setelah menghindari tinju Ban Yin 2 kali berturut-turut, ketika Ban Yin mengayunkan tinjunya untuk ketiga kalinya dan menyerang tanpa tujuan, Lian melihat peluang dan menendang lutut Ban Yin. Ada, klik. Lutut adalah salah satu bagian manusia yang paling rentan. Ditambah dengan pukulan kuat Liping, lutut Ben langsung terpelintir dan berubah bentuk dan dia berlutut di tanah. Retakan. Lian menendang lutut Ban Yin yang lain dengan keras. Kedua lutut Ben ditendang, dan dia berlutut di tanah dan menjerit kesakitan. Lian berjalan di belakang Ban Yin dan mencekik leher Ban Yin dengan tangannya lagi. Kali ini Ban tidak mampu berjuang untuk bangkit, sehingga ia hanya bisa berusaha menarik lengan Lian dengan kedua tangannya, namun hasilnya tidak ideal. Lian bisa merasakan tangan Ban Yin semakin melemah, hingga akhirnya terkulai lemas di tanah. Ang Li tidak membunuh Ban Yin, dia hanya membuatnya pingsan karena kekurangan oksigen. Setelah mendorongnya ke tanah, dia tersentak dan memandangi para tahanan di luar kandang. Para tahanan benar-benar tercengang, dan pemandangan menjadi sunyi. Ban Yin kalah dari pendatang baru yang tampaknya lemah.
Setelah hening sejenak, tepuk tangan meriah terdengar, disusul para narapidana yang berteriak serempak. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Lian mengerti bahwa ini adalah permintaannya untuk membunuh Ban Yin. Hanya kematian yang bisa memuaskan hasrat sesat mereka. Teriakan itu tidak ada habisnya, tapi Lian terlalu malas untuk memperhatikan anggota keluarga tersebut. Dia sangat lelah dan sekarang dia hanya ingin istirahat. Semakin Ang Li diam, semakin keras teriakan para tahanan. Mereka tidak berhenti sampai tim polisi muncul. Saya melihat seorang pria parubaya mengenakan topi besar dan kacamata hitam berjalan dari polisi dengan tangan di belakang punggung, dan keluar dari kandang untuk melihat Lian. Smith, pernahkah kamu mendengar apa yang dikatakan semua orang? Smith. Lian sedikit terkejut pada awalnya, kemudian menyadari bahwa Smith adalah namanya di sini, dan uskup memberinya identitas baru. Sepertinya ini adalah Pulau Alcatraz. Lian mengabaikan pria berkacamata itu dan terus mencari di antara para tahanan. Siapa Mohan? Bang! Seorang penjaga penjara menghantamkan tongkatnya ke pagar besi dan berteriak, "Nak, apakah kamu tidak mendengar kapten berbicara kepadamu?" Lian kemudian mengalihkan pandangannya ke belakang, menatap petugas polisi itu dan bertanya, "Di mana ini dan mengapa saya ada di sini?" Harus dipastikan apakah ini Pulau Alcatraz atau bukan. Selain itu, aktingnya juga harus lengkap. Saya dikirim ke sini setelah pingsan, jadi tentu saja saya harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Di mana? Wah, kamu bahkan tidak tahu di mana ini. Biar ku beritahu, ini Pulau Alcatraz yang terkenal, penjara tingkat tertinggi di dunia, dan ini kapten kami, Tuan Rosen. Petugas polisi itu tak lupa menyanjungnya saat menjawab. Rosen pun menepuk pinggangnya sebagai tanggapan. Sebagai kapten penjaga penjara Pulau Alcatraz, dia bisa dikatakan menutupi langit dengan satu tangan di sini. Smith, jika kamu ingin memiliki waktu yang lebih mudah di sini di masa depan, bunuh Bane. Ini juga merupakan kehormatan bagimu di sini. Rosen berkhotbah. Membunuh Ben bukanlah suatu kehormatan, mendengarkannya dan mematuhi perintahnya adalah suatu kehormatan. Rosen mengedipkan mata, dan penjaga penjara segera melemparkan belati ke dalamnya. Ayo kita lakukan. Lian melirik belati yang jatuh ke tanah, lalu menatap Ben Yin yang setengah mati di kakinya, dan pikirannya berputar. Membunuh Ban Yin akan membuatnya menjadi antek Rosen, yang mungkin bermanfaat untuk menemukan Mohan. Meski para narapidana terlihat sangat bersemangat, namun semuanya sangat ingin melihat adegan berdarah tersebut. Jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa dengan kemunculan Rosen, suasana pemandangan sedikit berubah. Wajar jika narapidana membenci sipir penjara. Mata para tahanan mengatakan kepada Ang Li bahwa mereka ingin melihat adegan berdarah, tetapi mereka lebih ingin Rosen mati. Dengan membunuh Bane, dia bisa menjadi antek Rosen, tapi dia menyinggung seluruh narapidana Pulau Alcatraz. Sebaliknya, Ang Li mungkin menjadi lebih dekat dengan para tahanan tersebut. Setelah mempertimbangkan situasinya, Lian mengambil belati di tanah, berjongkok, meraih kepala Ban Yin, dan menempelkan belati itu ke leher Ban Yin. Apakah kamu ingin dia mati? Lian bertanya dengan keras. Ada keheningan, tidak ada yang menjawab. Apakah kamu ingin dia mati? Lian meninggikan suaranya dan bertanya lagi. Bab 1419. Tidak, jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati. Ben berkata dengan gemetar. Aku bertanya padamu, apakah kamu ingin dia mati? Lian bertanya untuk ketiga kalinya, kali ini langsung berteriak. Saya tidak mau. Seseorang di antara kerumunan itu mengatakan sesuatu, suaranya sangat pelan, tapi seperti api yang dilemparkan ke dalam tong minyak. Sedang tidak mood. Tidak mood. Tidak mood. Semakin banyak orang mulai merespons, dan akhirnya berubah menjadi teriakan-teriakan. Retakan. Ang Li melemparkan belati ke tanah, mengangkat bahu ke arah Rosen dan berkata, seperti yang Anda lihat, tidak ada seorang pun di sini yang ingin dia mati. Saya tidak akan pernah menyinggung kemarahan publik. Jika Anda ingin dia mati, lakukan sendiri. Wajah Rosen menjadi jelek, bibirnya agak hitam, dan tangannya gemetar karena marah. Sebelum Ang Li muncul, dia adalah raja di sini, memegang kekuasaan absolut. Namun kini masyarakat marah. Rosen tidak akan sebodoh itu untuk menyinggung publik. Kapten, situasinya tidak bagus, sebaiknya hindari dulu. Kata seorang polisi penjilat kepada Rosen. Rosen menepuk keningnya, menatap Lian di dalam sangkar, dan memerintahkan, masukkan dia ke ruang isolasi. Dimengerti, jawab polisi penjilat itu. Rosen menjerit pelan dan pergi di bawah perlindungan dua petugas polisi. Bang! Bang bang! Polisi penjilat itu memukul keras dinding kandang dengan tongkatnya dan berteriak, mereka dipanggil apa? Apakah kamu ingin dikurung di ruang isolasi bersama-sama? Sekarang semuanya kembali ke sel masing-masing. Ruang kurungan memiliki keajaiban yang luar biasa. Para tahanan sangat gila, tetapi setelah mendengar kata-kata, ruang kurungan, mereka sepertinya berada di bawah kutukan. Mereka terus berteriak, tetapi tanpa sadar langkah kaki mereka sudah berjalan menuju sel. Sebentar lagi, semua orang dikurung di selnya masing-masing. Pintu sel tidak mampu meredam kegilaan para narapidana yang membuang tisu toilet seperti memberi hormat bunga. Ini adalah sebuah perayaan kemenangan yang tak terlihat. Ruang pemantauan. Rosen membiru setelah melihat ini.
Dia mengerti betul mengapa para tahanan melakukan apa yang mereka lakukan, dan otoritasnya sangat ditantang. Diam, atau kamu tidak akan bisa makan apapun sepanjang hari ini. Rosen membungkuk dan berteriak melalui trompet. Makanan di penjara sangat buruk, tapi tak seorang pun ingin mengalami kesulitan dengan perutnya. Langkah Rosen berhasil sampai batas tertentu, berhasil menekan kegilaan orang sampai batas tertentu. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat masukkan anak itu ke kamar tersendiri. Rosen lalu berteriak. Penjaga penjara melihat penampilan Lian sekarang. Tidak ada yang mau mengambil risiko, tapi mereka harus mengambil risiko atas desakan Rosen. Smith, angkat tanganmu. Polisi penjilat itu hanya mengeluarkan senjata polisinya untuk membuatnya merasa lebih aman. Lian tidak akan melakukan hal bodoh apapun di bawah pistol, dan dia mengangkat tangannya dengan patuh. Pintu kandang terbuka, dan beberapa petugas polisi bergegas masuk dan melemparkan Lian ke tanah. Mereka mula-mula memborgol tangannya dan kemudian memborgol kakinya. Kamu seharusnya tidak menyinggung Kapten Rosen. Berliburlah dengan baik di kamar isolasi selama beberapa hari ke depan. Polisi penjilat itu mendekat ke telinga Lian dan berbisik. Apakah menurut Anda dapat menyelamatkan nyawa Ban Yin tanpa mengambil tindakan? Tidak, kamu tidak bisa. Karena bos Rosen ingin Ban Yin mati, maka dia tidak akan pernah selamat. Setelah mengatakan itu, polisi Manijing mengedipkan mata kedua petugas polisi di sampingnya. Dua polisi berjalan mendekat, mengayunkan tongkatnya dan memukul kepala Ben. Meskipun tongkat jenis ini terbuat dari karet, namun sangat keras, kepala Ban Yin akan meledak begitu tongkatnya didorong ke bawah. Polisi memukul kepala Ban Yin lebih dari belasan kali dan tidak berhenti sampai mereka memastikan bahwa Ban Yin telah meninggal. Polisi penjilat itu mengambil walkie-talkie dan berteriak, laporkan kepada kapten, tahanan Smith memukuli seorang tahanan sampai mati. Tahanan Smith tidak menaati disiplin dan dengan sengaja memukuli tahanan Benin sampai mati. Dia dijatuhi hukuman 7 hari sel isolasi. Rosen berkhotbah melalui pengeras suara. Ini benar-benar kotor. Dan di depan banyak tahanan. Tak lama kemudian ada tahanan yang bersiul untuk mengejek Rosen dan para pengawalnya. Peluit menyebar dengan cepat seperti wabah, dan dalam sekejap mata, seluruh penjara ditenggelamkan oleh peluit tersebut. Ang Li tidak membela diri, dan pembelaan apapun tidak akan berguna dalam kasus ini. Karena ini adalah pilihannya, ia harus menerima konsekuensinya. Bawa dia ke sel isolasi. Perintah polisi penjilat itu. Lian dijemput dan diseret ke ruang isolasi. Bang! Seseorang mengetuk pintu sel dengan cangkir teh, dan pada saat yang sama mengeluarkan suara, teriakan, dari mulutnya. Sekali lagi penyakit ini menyebar seperti wabah, dan segera semua tahanan mengambil cangkir teh mereka dan mengetuk pintu sel, berteriak serempak untuk mengantar pahlawan mereka dengan cara yang istimewa ini. Kamar tersendiri. Penjaga penjara yang bekerja di sini telah diberitahu sebelumnya bahwa seorang tahanan akan dikirim ke sini. Saya mendengar bahwa tahanan ini adalah orang baru. Dia menyinggung anjing gila Rosen pada hari pertamanya di sini. 7 hari di kurungan. Ya Tuhan, orang biasa akan menjadi gila setelah dikurung di sana selama 3 hari. Bagaimana anak itu bisa menyinggung anjing gila dan dikurung di sana selama 7 hari? 7 hari. Tidak ada yang bisa bertahan 7 hari. Rekor tertinggi adalah 6 hari, dan orang itu sudah mati. Anjing gila Rosen ingin membunuh anak itu. Set, kami datang. Boom, boom. Saat pintu masuk dibuka, polisi penjilat itu secara pribadi mengantar Lian masuk. Hai, Qiaozi. Qiaozi adalah penanggung jawab kamar isolasi. Dia baru berusia 50 tahun dan sudah beruban. Dia telah bekerja di sini selama lebih dari 20 tahun. Ada apa? Qiaozi bertanya ke samping. Kapten Rosen telah memberi perintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap anak ini. Polisi penjilat itu tersenyum. Perawatan khusus. Alis Qiaozi tiba-tiba merapat. Tidak ada yang bisa bertahan 7 hari di sel isolasi, dan dia harus diberi perawatan khusus. Seberapa besar kebencian Rosen terhadap tahanan ini, dan seberapa besar dia ingin dia mati. Qiaozi tidak terkejut, tapi dia tidak akan pernah menyinggung perasaan anjing gila seperti Rosen sebagai tahanan. Oke, aku mengerti. Siapapun yang menyerahkannya kepadaku, mereka akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Polisi penjilat itu menyerahkan serah terimanya, tapi tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, Qiaozi, bisakah aku melihatnya dimasukkan ke dalam ruang isolasi dengan mataku sendiri? Tolong jangan salah paham. Aku pasti tidak memiliki hobi khusus ini. Hanya saja menuruti perintah Kapten Rosen. Terserah. Qiaozi menanggapi dengan enteng dan mengabaikan polisi penjilat itu. Polisi penjilat itu mengikuti di belakang dan menyaksikan dengan matanya sendiri saat Ang Li dikurung di ruang kurungan kecil tanpa cahaya. Dia tersenyum dingin dan berkata melalui pintu sel, ini adalah konsekuensi dari menyinggung Kapten Rosen. Wah, saya harap Anda bisa berperilaku sedikit lebih baik saat keluar. Hehe, kalau kamu masih bisa keluar hidup-hidup. Bab 1420. Ruang kurungan sangat kecil, lebarnya hanya 80 cm, panjang 1 meter, dan tinggi 1 meter. Ini bukan sel penjara, ini hanyalah sangkar batu. Di ruangan sekecil itu, apalagi berbaring untuk tidur, saya bahkan tidak bisa berdiri tegak. Pintunya tertutup, dan tidak ada cahaya di dalam ruangan.
Ruang kecil dan lingkungan gelap akan membuat orang normal menjadi gila. Perawatan khusus yang disebutkan oleh penjaga penjara penjilat tidak berhenti sampai di situ, tetapi juga mencakup makanan dan air. Awalnya, para tahanan ditahan di sini dan dapat menikmati 1 kali makan sehari, tetapi Lian tidak makan apapun dan hanya minum secangkir air 300 ml setiap hari. Ini dimaksudkan untuk membuat Lian kelaparan sampai mati di dalam. Setelah beberapa saat diejek, polisi penjilat itu pergi, dan suara penjaga penjara lainnya terdengar di luar. "Bos, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Anjing gila itu, apalagi narapidana, akan dikuliti 3 kali meskipun penjaga penjara menyinggung perasaannya. Apa kamu tidak mengerti apa yang harus dilakukan? Dipahami. Saudaraku, ada orang yang berbuat salah dan berhutang. Bukan kami yang menginginkan nyawamu. Aku hanya mengikuti aturan. Jika kamu menjadi hantu di masa depan, kamu bisa mencari anjing gila itu. Menurutmu berapa lama dia bisa bertahan? Orang biasa akan menjadi gila dan berteriak dalam waktu kurang dari 10 menit. Rekor tertinggi di sini hanya setengah jam. Saya yakin dia akan menjadi gila dalam waktu kurang dari setengah jam." Anak ini berani memprovokasi anjing gila saat pertama kali datang ke sini. Aku yakin dia bisa bertahan selama 1 jam. Oh, cepat atau lambat anak ini akan mati. Sebaiknya kita bersiap mengambil jenazahnya. Di ruang kurungan. Lian tidak segila yang dibayangkan penjaga penjara, tapi sebenarnya dia menikmati waktunya sekarang. Sejak datang ke dunia ini, Lian diburu orang dan tidak pernah sempat bernafas, apalagi menyendiri seperti sekarang tanpa mengkhawatirkan keselamatannya. Selain tidak makan apapun, sepertinya ini waktu paling aman untuk berada di sini. Karena tidak bisa berbaring, Lian duduk bersandar ke dinding, memejamkan mata sedikit untuk mencari petunjuk tentang masa depan dunia ini. Pertama-tama, sepertinya satu-satunya temanku adalah Guan Lei. Wanita ini sangat mencintai dirinya sendiri dan ingin menikah. Kedua, karena zaman kegelapan, dunia nampaknya penuh dengan musuh. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah ini, Anda harus kembali ke zaman kegelapan. Pada akhirnya, zaman kegelapan jatuh ke tangan Uskup, dan orang itu mengirim dirinya ke tempat hantu seperti Pulau Alcatraz. Uskup memberi tugas pada dirinya sendiri, yaitu membunuh Mohan. Sekarang sepertinya dia harus menyelesaikan tugas ini, jika tidak, tidak akan ada peluang untuk meninggalkan Pulau Alcatraz. Mengenai apakah dia bisa keluar setelah membunuh Mohan, Lian memiliki tanda tanya di benaknya. Dia telah melihat hal-hal seperti menyeberangi sungai dan membakar jembatan berkali-kali. Uskup mungkin tidak akan membiarkannya pergi, dan dia bahkan mungkin membunuh seseorang dan diam dia. Lupakan saja, mari kita bertahan hidup selama 7 hari ini dulu, lalu berencana menemukan Mohan setelah 7 hari. Memikirkan hal ini, Lian duduk bersila, menatap mata, hidung dan hatinya, dan mulai bermeditasi dan berlatih Qi. Sebelum Lian memasuki seni bela diri, ia mempelajari Dharma Nafas Naga, dan kemudian ia memperoleh Dharma Nafas Penyu, teknik pernapasan Buddha, telapak tangan Buddha Tathagata, dan kekuatan cahaya bintang serta seni bela diri lainnya. Setelah memikirkan semua seni bela diri ini, Lian memutuskan untuk memulai dengan teknik pernapasan penyu untuk melihat apakah dia dapat memulai jalur seni bela diri lagi. Teknik pernapasan penyu dapat memperlambat metabolisme manusia, dan paling cocok untuk latihan langsung ketika tidak ada persediaan makanan. Suatu hari kemudian, aneh, kenapa tidak ada suara sama sekali di dalam? Apakah anak itu sudah mati? Tidak. Orang yang meninggal di kamar tersendiri biasanya melalui proses damai. Mula-mula jadi gila, lalu bicara omong kosong, dan akhirnya bunuh diri dengan membenturkan kepala ke dinding. Tanda-tanda yang Anda sebutkan sepertinya tidak terjadi pada anak itu. Berhentilah menebak-nebak, aku yakin dia masih hidup. Lihat, ini air yang aku masukkan ke dalamnya kemarin. Hilang. Benar-benar hidup. 2 hari kemudian, polisi penjilat datang ke area pengelolaan kamar isolasi dan menemukan Qiaozi. Qiaozi, Bos Rosen memintaku untuk datang dan melihat keadaan anak itu. Apakah dia sudah mati? Aku khawatir ini akan mengecewakanku. Orang-orangku baru saja pergi menemuinya. Apakah anak itu masih hidup? Tidak masalah, ini baru 2 hari. Jadi, apakah dia sudah gila? Aku khawatir aku akan mengecewakanmu lagi. Anak itu sangat tenang sejak dia dimasukkan ke dalam kamar isolasi. Dia tidak berteriak seperti yang lain. Kupikir dia bisu. Ini tidak mungkin. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihatnya sendiri. Tentu saja, polisi penjilat tidak mempercayainya, jadi mereka pergi ke ruang isolasi tempat Lian ditahan untuk memeriksa secara pribadi, dan menemukan bahwa Lian benar-benar masih hidup. Selain itu, dia juga secara khusus menanyakan apakah Lian akan diberi makanan, dan memastikan Lian hanya minum segelas air setiap hari sebelum dia merasa nyaman. Itu dia, aku akan membuat anak itu kelaparan sampai mati, teriak polisi penjilat itu dengan gigi terkatup. Pada hari ketiga, polisi penjilat datang untuk memeriksa kembali dan kembali dengan kecewa setelah mengetahui Lian masih hidup. Pada hari keempat, polisi penjilat mencurigai penjaga penjara di sini diam-diam memberi makanan kepada Lian, dan bahkan membiarkan Lian keluar untuk pamer setelah dia pergi. Ketika dia menceritakan kecurigaan ini kepada Rosen, dia diberi tugas baru, yaitu tinggal di kamar isolasi dan mengawasi Lian 24 jam sehari. 24 jam kemudian,
Polisi penjilat itu mengetahui bahwa rekan-rekannya tidak membiarkan Lian keluar, dan sebenarnya hanya memberi Lian sebotol air. Hal ini membuat polisi penjilat sangat bingung sekaligus marah. Mulai sekarang, jangan beri dia air. Aku tidak percaya kamu bisa membuatnya gila. Seseorang dapat bertahan hidup selama 7 hari tanpa makan, namun hanya dapat bertahan selama 3 hari tanpa minum air. Lian akan tinggal di kamar isolasi selama 3 hari lagi. Tujuan dari polisi penjilat sudah jelas, yaitu membiarkan Lian mati. Kepala. Penjaga penjara di ruang isolasi memandang Qiao Zi dengan ragu-ragu. Qiao Zi mengerutkan kening. Dia tidak terlalu menyukai pendekatan Rosen, tetapi karena dia tidak ingin menyinggung perasaan Rosen karena seorang tahanan, dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Polisi penjilat mengira Lian akan langsung gila setelah air diputus. Namun, ruang kurungan masih sangat tenang keesokan harinya, yang membuat polisi penjilat itu curiga Lian sudah meninggal. Jika dia punya nyali untuk membuka pintu sel dan melihatnya, dia akan melakukannya. Hari ke-6 telah berlalu, namun masih belum ada pergerakan di ruang isolasi, yang membuat polisi penjilat itu merasa sedikit tidak nyaman. Mungkinkah anak itu benar-benar keluar dari ruang kurungan hidup-hidup? Petugas polisi penjilat itu datang ke kantor Rosen untuk melaporkan dan menyuarakan keprihatinannya. Rosen menyilangkan tangannya dan berkata dengan suara rendah, dapatkah seseorang bertahan hidup 7 hari di ruang gelap dan kecil tanpa makan atau minum, dan tidak menjadi gila? Kalau memang begitu, aku mengaguminya. Tapi jika kamu menyinggung perasaanku, Rosen, apa menurutmu kamu masih bisa hidup di dunia ini? Bersambung.